Saya perlu memberitahukan, mungkin ada teman yang belum tahu, saya di DPR Provinsi, nama saya Sahril Tahir. Kebetulan saya di Komisi 3 yang membidangi infrastruktur termasuk pertambangan. Ini sudah masuk pada periode kedua. Terkait dengan judul ini, yang pertama judul diskusi kita sore hari ini, saya mau mengapresiasi teman-teman. Ternyata teman-teman khususnya berasal dari Maluku Utara masih peduli dengan Maluku Utara. Itu poinnya yang saya ingat, bahwa teman-teman masih rindu dengan Maluku Utara. Teman-teman masih sayang dengan Maluku Utara. Kenapa? Karena negeri ini kalau dikelola dengan cara-cara yang tidak baik, khususnya di bidang pertambangan, maka perkiraan saya 25-50 tahun mendatang, negeri ini akan kita lihat bagaimana rusaknya lingkungan kita. Olehnya itu, kalau ditanya tentang tambang ini membawa manfaat, kesejahteraan, ataupun malapetaka, maka jawaban saya yang paling pokok dan paling singkat. Saya harus bilang kepada teman-teman semua bahwa tidak ada kata lain kalau merubah struktur ataupun geografi atau topografi alam itu menimbulkan bencana. Apakah itu tambang atau tambang bahan galian logam, non-logam, ataupun bentuk apa saja. Bahkan merubah struktur alam di hutan, hanya penebangan saja merubah struktur alam, sudah dipastikan akan bencana yang akan timbul. Olehnya itu, maka pemerintah membuat aturan dalam atau kaidah-kaidah dalam melaksanakan pertambangan, khususnya sebagaimana diskusi kita sore ini, sehingga aturan itu yang paling kuat ataupun paling melekat, paling dalam adalah tentang di lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini adalah satu hal yang paling mendasar dan ini menjadi fondasi utama apabila dilakukan sebuah eksplorasi maupun eksploitasi sebuah tambang bahan galian. Inilah yang menjadi dasar kita untuk bagaimana kita melihat Maluku Utara ke depan. Saya sebagai anggota DPR sudah masuk dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Tapi dengan adanya pemerintah pusat melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan merubah kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang Ombudsman, maka saya yakin dan percaya lambat atau cepat negeri ini petanya daripada kesejahteraan. Faktanya apa? Sejak tahun 1974 sudah meningkat lagi sampai kepada tahun terakhir kita lagi sudah dipertontonkan dengan bagaimana sebuah grup besar yang mengeksploitasi 80% Pulau Taliabu. Teman-teman harus ingat bahwa Pulau Taliabu itu 80% wilayahnya itu sudah menjadi wilayah IUP, wilayah izin usaha pertambangan. Dari semula 96 IUP yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian setelah kami bentuk pansus tahun 2017, pansus angket atas IUP bermasalah, maka saat itu dilakukanlah negosiasi, kemudian diciutkan lagi menjadi 32 IUP. Bayangkan satu orang memiliki IUP 32 yang ada di Pulau Taliabu untuk biji nikel, biji besi. Ini juga terjadi dengan nikel yang ada di Pulau Halmahera. Ada 44 IUP khusus nikel, satu kontrak karya. Weda Bay Nikel mencaplok kurang lebih 54.000
hektar. Yang kemarin kami minta agar diciutkan supaya menjadi 25.000 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka diciutkanlah wilayah yang ada di Wedabai Nikel. Itu gambaran umumnya. Kalau sesuai data yang dimiliki Kementerian SDM, bahwa khusus nikel aja kita memiliki cadangan di Maluku Utara kurang lebih 1,2 miliar ton ore nikel. Artinya kalau 1 tahun diproduksi 6 juta ton, maka 200 tahun kita kelola. Bagaimana kalau umpamanya 200 tahun negeri ini, pulau ini di tiap hari dilakukan pengerukan dengan menggunakan alat berat. Tidak ada kata lain kecuali musibah yang akan datang. Apapun teknologinya yang digunakan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan atas lingkungan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan. Olehnya itu, kalau saya berpendapat tidak ada kata lain kecuali kita harus mengelola sumber daya alam khususnya di Maluku Utara. Tambang yang ada di Maluku Utara kita eksploitasi secara sustainable, artinya berkelanjutan. Tidak boleh satu kaligus mau kita habiskan di generasi kita. Tidak bisa. Harus ada nikel yang dibiarkan itu menjadi wilayah berapa ribu hektar dibiarkan untuk anak cucu kita ke depan masih melihat bahwa ternyata di Maluku Utara ada nikel. Di Maluku Utara masih ada emas. Di Maluku Utara masih ada biji besi. Tapi kalau dengan cara-cara seperti ini, pemerintah pusat hanya mengambil dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mereka hanya lihat peta. Tidak melihat bahwa di dalam peta itu pulau itu ada orang atau tidak. Kebun rakyat atau ada atau tidak. Mereka tidak melihat itu. Karena ini berulang-ulang terjadi dan pernah saya menghadap ke Dirjen. Bapak, saya pernah menyampaikan ke Dirjen, Sekretaris Jenderal di Kementerian SDM. Bapak hanya mematok tapi tidak melihat bahwa di dalam patok itu ada rumah siapa, lahan kebunnya siapa. Nah, ini problem. Nah, olehnya itu saya minta kepada teman-teman yang punya kepedulian khusus di bidang pertambangan, marilah kita menerima pertambangan ini, hadir di Maluku Utara, tapi pengelolaannya dengan cara-cara dan kaidah-kaidah pertambangan yang benar-benar menguntungkan seluruh pihak. Benar-benar melindungi atas hak masyarakat. Benar-benar dia membawa manfaat bagi rakyat yang ada di Maluku Utara. Dan ini bukan cuma di Maluku Utara. Kalau hari ini kita diskusi Maluku Utara. Seluruh Indonesia, seluruh wilayah tambang, tidak ada. Memang benar bahwa setiap kebijakan dalam rangka untuk melakukan sebuah pertambangan pasti ada dampaknya. Tapi tentunya kita harus mampu meminimalisir agar supaya dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan eksploitasi tambang ini tidak berdampak begitu besar terhadap lingkungan ataupun terhadap masyarakat yang lain. Bagi saya, tambang itu membawa manfaat apabila dikelola dengan baik. Tambang itu membawa kesejahteraan apabila hak-hak rakyat itu dipenuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan. Tapi apabila itu tidak dipenuhi, saya pikir malapetaka akan hadir di Maluku Utara. Entah kapan, tapi saya yakin dan percaya ke depan akan timbul seperti itu. Saya pikir pengantar awal dari saya mungkin seperti itu dulu. Terima kasih teman-teman. Untuk sementara saya akhiri dulu. Terima kasih.